Oke Google, nyalakan lampu. Baik, menyalakan 2 lampu. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel gue. Perkenalkan, nama gue Bagas Rizky Hidayat dan gue adalah mantan pasien COVID-19. Langsung aja ya. Jadi di sini gue mau cerita gimana awalnya gue bisa kena dan positif COVID, terus gejala apa aja yang gue alamin, dan juga aktivitas apa aja yang gue lakukan selama di rumah. Sebelum dimulai, gue mau bilang terima kasih dulu buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Terima kasih juga buat kalian yang nanti nontonnya sampai habis. Gue nggak tahu ini kayaknya videonya bakalan lama. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video ini sampai habis, mending kalian siapin dulu cemilannya supaya nontonnya bisa lebih enjoy. Ketika masa PSBB pertama kali selesai, itu kisaran bulan Juni kalau nggak salah, nyokap gue akhirnya mulai masuk kerja lagi ke kantor. Tapi itu juga nggak setiap hari, masih selang-seling. Jadi misalnya hari ini masuk ke kantor, besoknya WFH. Singkat cerita, tanggal 11 September, kantor nyokap gue mengadakan swab test massal untuk memastikan bahwa karyawannya tidak ada yang terkena atau positif COVID. Beberapa hari sebelumnya, nyokap gue emang udah nggak enak badan gitu. Cuma nyokap gue masih berpikir bahwa itu adalah masuk angin biasa. Lanjut ke tanggal 12, jadi tanggal 12 malam badan gue tiba-tiba ngedrop. Kepala pusing, demam, tapi nggak ada batuk atau pilek. Yang paling berasa adalah bagian belakang, punggung sama pinggang gue itu bener-bener pegel abis, kayak orang habis digebukin. Malam itu gue paksain makan yang banyak, gue minum vitamin dan juga tidur lebih awal. Tanggal 13-nya gue sakit, dan sampai akhirnya tanggal 14 September, kondisi badan gue sudah mulai membaik. Masih di tanggal 14, malamnya sehabis Isya, hasil swab test nyokap gue akhirnya keluar dan menunjukkan bahwa nyokap gue positif. Harusnya malam itu juga kita berangkat ke rumah sakit, tapi ternyata karena dokternya udah pulang, mau nggak mau kita harus ke rumah sakit besok paginya. Tanggal 15 pagi akhirnya kita berangkat ke rumah sakit untuk nemenin nyokap yang mau ketemu dokter. Sekalian gue, kakak gue, dan bokap menjalankan swab test. Waktu itu kita pulang dari rumah sakit sore, terus nganterin nyokap ke rumah ini, dan sisanya gue, bokap, dan kakak gue tinggal di rumah satunya. Tanggal 16 pagi hasil swab testnya keluar, dan alhamdulillah banget kakak gue negatif. Tapi gue sama bokap positif. Kita berdua langsung berangkat ke rumah sakit untuk konsultasi sama dokter. Dokter bilang kalau kita ini masih termasuk yang gejala ringan karena nggak ada batuk, pilek, kita nggak sesak nafas. Terus juga kalau misalnya makan masih ada rasanya, penciuman kita juga masih aman, masih berfungsi. Paling badan gue aja yang masih pegel-pegel pada saat itu. Setelah dari rumah sakit, kita langsung pulang ke rumah ini dan bergabung bersama mama. Assalamualaikum. Akhirnya saya di sini lagi. Ya mah. Oke. By the way, kakak gue tinggal sendirian di rumah satunya. Walaupun kita bertiga positif, tapi di dalam rumah kita tetap melakukan jaga jarak dan juga pakai masker. Oke, jadi waktu pulang ke rumah tuh ya sama bokap, kalau nggak salah sih siang, jam makan siang gitu ya. Dan gue kebetulan belum makan juga. Nah, pas ngambil peralatan makan, ya udah sekalian aja dilabelin supaya nggak ketukar-tukar alat makannya. Contohnya kayak gini. Ini piring gue kasih isolasi, terus gue tulis pakai spidol. Ya ini inisial nama gue, BDRH. Ini udah kering banget cuy, asli. Ini yang kecut, nggak tahu bisa dilepas nggak? Oh masih bisa, tapi gue nggak mau lepas sih. Ini buat kenang-kenangan. Nah jadi apa namanya? Ini tuh udah kecuci berapa kali nggak tahu ya, sehari makan 3 kali, terus ini udah mau hampir sebulan, jadi kayak oke, masih bagus. Terus selain piring, gue juga nandain di gelas. Nah ini gelas gue. Ya nggak tahu fokusnya nggak dapet kayaknya. Ya ini gelas gue sama pakai inisial nama gue juga, sama di sendok. Nah kelihatan gak sih ujungnya tetap dikasih isolasi yang kuning tadi. Jadi peralatan makan kita ada tandanya sendiri-sendiri supaya nggak ketukar. Alhamdulillah gue tinggal di lingkungan yang sangat support. Kalau bisa dibilang ya baiknya baik banget lah gitu. Ketika gue sama bokap ke rumah sakit yang pagi-pagi itu, nah Pak RT sama tim COVID yang ada di perumahan ini datang
ke rumah ketemu nyokap untuk ngasih HT sama alat pengukur suhu. Nah, ini HT-nya dan ini alat pengukur suhu. Coba gue pengen tes deh. 36,9. Nggak kelihatan juga. 36,9. Ya, jadi kenapa dikasih HT? Awalnya untuk mempermudah komunikasi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu, tinggal langsung pencet. Nyala nggak? Langsung pencet dan bisa langsung terkoneksi sama Pak RT dan juga tim COVID yang ada di perumahan ini gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang pun kayaknya belum pernah dipakai deh. Lebih enak lewat WhatsApp gitu kan. Buka HP, tutut, selesai telepon langsung kalau ada apa-apa gitu. Atau enggak di chat. Jadi, tapi terima kasih banget inisiatif dari Pak RT, keren sih. Jadi kalau misalnya kita gak sempat megang HP mungkin ya, jadi langsung ngambil HT, langsung pencet, langsung ngomong gitu kan. Ini gue pencet takutnya connect lagi. Iya gitu. Jadi setiap jam 7 pagi, 5 sore, dan jam 9 malam itu kita cek suhu untuk nantinya laporan ke Pak RT beserta timnya. Oh, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau orang-orang di lingkungan sini tuh baiknya baik banget. Alhamdulillah masalah makanan kemarin kita nggak sempat mikirin gitu mau belinya gimana gitu, karena hampir tiap hari ada aja yang ngirimin makanan gitu, pagi, siang, sore, malam, sampai akhirnya kita bingung sendiri gitu mana duluan yang mau dihabisin. Makasih Pak. Dari warga katanya. Ntar Pak RT yang jelasin. Tiba-tiba ada yang ngirimin makanan lagi. Ini isinya sayur daun singkong. Ini apa ya? Oh, rendang deh kayaknya. Yap benar, ini rendang. Jadi yang datang makanan sore ini adalah daun singkong dan juga rendang. Terima kasih yang udah ngirim. Terima kasih. Buka nggak? Buka deh. Wih, roti guys. Sini ada sayur sop. Ini apa? Oh, ini telur disambelin gitu. Dan ada pepaya. Alhamdulillah. Gas. Ya Pak Yoyo. Ya gas. Ya. Dari warga Marrakesh. Oh, iya Pak. Oke. Sampaikan terima kasih ya Pak. Insya Allah disampaikan. Oke. Makasih. Ya makasih Pak. Pak, makasih Pak Yo. Iya. Sekarang gue mau nunjukin berapa banyak obat-obatan dan vitamin yang harus gue konsumsi setiap hari. Kita buka. Nah, ada sebanyak ini. Kita hitung ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ini udah habis semua. Sengaja nggak gue buang karena buat kenang-kenangan. Gue sendiri kaget banget karena sebelumnya belum pernah makan obat sebanyak ini secara sekaligus gitu ya. Ya ini nggak sekaligus juga sih, maksudnya kayak ya harus ngabisin ini secara berbarengan gitu. Jadi sekali makan obat ya gue banyak gitu. 2 kali sehari 3 tablet. Ini 1 kali sehari 1. Ini isinya ada 5. Oke, kita makan yang paling kecil dulu. Ini yang tadi 3 kali, langsung 3-3-nya. Nanti aku cek lagi ya. Vitamin C 1 kali sehari. 2 gapat manem juh panlan. Di hari kedua isolasi mandiri, gue baru merasakan yang namanya gak bisa ngerasain makanan.
Jadi di hari kedua tiba-tiba penciumannya hilang, pas makan juga nggak ada rasa. Gue pengen coba pancing pakai minyak kayu putih. Kebanyakan, karena panas lagi kayak kemarin. Kalau nggak dari mulut deh, tapi ke mulut ditarik gitu. Dari mulut. Ini dari mulut. Kan biasanya kalau kita nyium minyak kayu putih kayak panas gitu kan, kalau ini enggak, kayak biasa aja gitu kayak. Nah, aktivitas yang gue lakuin selama di rumah aja itu nggak ada perbedaan yang signifikan ya setiap harinya, gitu-gitu aja, mulai dari makan, jemur badan. By the way, kita dikasih waktu jemur badan itu mulai dari jam 8:30 sampai jam 9:30. Jalanan di gang gue juga sepi banget karena ketika gue dan keluarga keluar, semuanya tetangga harus pada masuk. Sempat beberapa kali juga video callan sama dokternya untuk ngecek ya progresnya udah sampai mana gitu, apakah membaik, apa ada kendala, gejala apa lagi gitu-gitu. Dan sekalian juga dikasih obat yang baru. Nah, ini kan ada warna hijau sama biru ya. Ini ada gini aja deh. Ini ada hijau sama biru. Jadi yang hijau itu adalah obat yang awal dan yang biru adalah obat yang baru dikasihin lagi. Nggak ada, aman. Berarti nanti obatnya apa aja dok? Dapetnya vitamin sama obat batuk ya. Pokoknya supaya nggak stres, supaya nggak kepikiran gitu ya. Gue melakukan apa yang menurut gue menyenangkan. Gue melakukan apa yang gue suka gitu. Contohnya kayak tidur. Nggak ada klipnya. Terus juga gue suka main game sama teman-teman. Ini gue nggak ada clue, Tapi logikanya gini ya guys. Kan diapalin dah. Pokoknya tadi tuh gue di elektrika ketemu orang satu. Siapa nih? Siapa gimana? Ayo tadi saya. Gue suka melakukan apa yang gue suka, yaitu ngedit video. Karena kalau misalnya kita udah di depan softwarenya si edit video itu, kayak bener-bener lu mau berjam-jam pun kayak betah aja gitu. Gua ya, kalau gua, karena emang gue suka ngedit video, gue suka explore sesuatu yang baru gitu. Sampai akhirnya semua berubah ketika seminggu kemudian gue mulai masuk kuliah. Setiap pagi harus ikut kelas online, ditambah lagi dengan tugas-tugas yang cukup banyak. Yap, gue tahu bahwa itu adalah kewajibannya seorang pelajar. Tapi kondisi pada saat itu menurut gue dituntut untuk banyak istirahat. Sedangkan waktu terus berjalan, gue harus tetap ikut kelas, harus tetap ngerjain tugas. Jadi ya gimana lagi gitu, sebisa mungkin gue mengikuti kuliah gue secara benar. Dan kebetulan gue juga udah semester 7 ya, mahasiswa akhir. Setiap kelas online itu pasti ada nyenggol-nyenggol masalah skripsi. Karena gue anaknya cukup overthinking, jadi hal itu membuat gue kepikiran setiap hari. Ya, akhirnya hal itu membuat gue kepikiran secara terus-menerus. Sampai di titik puncaknya itu adalah gue lupa tanggal berapa ya, pokoknya udah malam. Tiba-tiba kepala gue pusing banget, kepala gue berat, badan gue juga berat karena dari pikiran itu ya. Jadi gue udah udah nggak kuat gitu loh, bener-bener pusing banget. Ternyata pikiran itu bisa mempengaruhi imun kita gitu. Nah, jadi setelah itu gue langsung diurut sama bokap sama nyokap megang kepala gue karena emang pusing banget ya kepala gue. Terus juga bokap mijitin gue kaki, tangan gitu. Untuk untuk bikin gue jadi relax gitu. Karena gue kalau udah kepikiran banget gitu loh. Ya itu makanya gue bisa sampai pusing banget. Nah, ini ada videonya juga, tapi setelah gue udah lumayan enakan. Ini dia. Udah ya, mama buang ya. Ma, jangan dulu ma, bentar ma. Bentar ya, mama mau ngapain sih? Terus sekali lagi deh, ini udah mendingan sih.
Dokter menganjurkan kita untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Tapi bukan berarti walaupun kita udah isolasi mandiri selama 14 hari, kondisi kita sudah sehat. Bukan berarti virus yang ada di dalam tubuh kita ini sudah hilang sepenuhnya. Bisa saja masih ada. Nah, untuk itu, gue sama keluarga, ya gue sama bokap nyokap, tetap swab test selama 2 minggu sekali untuk memastikan bahwa hasilnya adalah negatif gitu. Yap, kita swab test untuk memastikan bahwa udah nggak ada lagi yang namanya virus corona di dalam tubuh kita. Mulai dari mamah yang swab test keduanya tanggal 25 September. Sehat. Aku sudah selesai. Ya, tinggal nunggu hasil. Kapan? Nanti dikasih tahu HRD. Mungkin 2 hari. Hasilnya masih positif. Gue sama bokap swab test kedua itu tanggal 1 Oktober. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini tanggal 1 Oktober, gue sama papa lagi di perjalanan menuju rumah sakit untuk swab test yang kedua kalinya. Semoga hasilnya negatif. Amin. Dan alhamdulillah banget hasil bokap gue negatif. Kagak, sini dulu ada yang mau dibilangin. Papa udah negatif. Udah negatif. Bener? Iya. Alhamdulillah. Di kamar mandi ngomong. Kayaknya habis ini juga mau langsung pindah ke rumah satunya. Ya, sekarang tinggal gua menunggu hasilnya apakah positif atau negatif. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Gue itu hasilnya adalah nih, gue kasih lihat deh. Jadi positif tapi sudah mengarah ke negatif. Gimana tuh? Ya dikit lagi lah gitu pokoknya. Positif tapi sudah mengarah ke negatif. Akhirnya bokap gue pulang, sisa 2 orang yaitu gue dan nyokap gue yang tinggal di sini. Tanggal 5 Oktober nyokap gue swab test lagi untuk yang ketiga kalinya. Semoga di swab ketiga ini hasilnya bisa negatif. Amin. Yo wes, mau nyokap udah masuk, jadi sekarang gue mau nyetir dulu. Bye. Hasilnya masih tetap positif. Gue sama nyokap akhirnya swab test berbarengan. Gue yang ketiga kali, nyokap gue yang keempat kali. Itu di tanggal 15 Oktober. Ya, di tanggal 15 Oktober. 2 hari setelahnya atau 1 hari sebelum video ini dibuat, hasil swab test kita keluar dan alhamdulillah kita negatif. Alhamdulillah banget cuy. 1 bulan asli di rumah doang. Ya bukan berarti kalau udah sembuh kita bisa kemana-mana, enggak. Cuma ya kita pengen sembuh gitu. Siapa sih orang yang pengen sakit ya kan? Apalagi maksudnya kita sakit yang bukan dibuat, tapi emang kita adalah korban gitu, kita tertular. Kayak wow, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu gitu. Akhirnya kita negatif. Akhirnya kita sembuh dari COVID-19. Penyakit yang kayak udahlah, gak usah disebut. Apa aja sih yang gue, bokap dan nyokap lakuin untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan COVID yang ada di tubuh kita ini? Yang pertama, pastinya berdoa dan berusaha. Usahanya apa aja? Dengan makan yang banyak, minum yang banyak, dan jangan lupa minum vitamin. Terus kita juga minum jahe merah. Nah, ada yang versi bubuk atau kalian bisa bikin sendiri juga di rumah. Nah, kalau yang bubuk ini itu udah ada kok yang jual di online shop gitu, jahe merah bubuk. Nah, itu banyak banget. Terus terapi minyak kayu putih. Jadi selain minyak kayu putih ini digosokin ke badan, ya kan, diolesin ke badan. Kok digosokin sih? Gosok mungkin. Diolesin ke badan. Kita juga yang pertama ini biasanya gue masukin ke hidung.
caranya gini, lipat-lipat aja, terserah kalian mau dibikin seberapa besar atau kecil. Misalnya udah gini, nah nanti minyak kayu putihnya tuang nih, dituang ke sini ya, di ujungnya aja. Gua sih biasanya bolak-balik, terus dimasukin ke hidung. Enak banget cuy, asli. Kalian harus coba. Terus napas gitu, tarik napas yang panjang. Kalau misalnya biasanya sih gue 5-10 menit yang kanan, terus ganti yang kiri gitu, masukin. Jangan pakai yang bekas tadi ya, pakai baru aja baliknya gitu, atau kalian bikin baru lagi tisunya. Nah itu 5-10 menit setiap lubangnya, jangan dua-duanya gitu. Nah, anjay, gue kayak pakai tindik dong, kayak pakai piercing gitu. Itu tadi ya terapi minyak kayu putih yang di hidung. Ada juga ini, misalnya air panas nih kan banyak nih, terus kita tuangin minyak kayu putih. Nah uapnya itu kita hirup jadi kayak gitu, enak banget. Kalian mesti coba juga. Selanjutnya ada jemur badan dan juga olahraga. Untuk jemur badan seperti yang tadi gue udah bilang, biasanya gue mulai dari 8:30 sampai 9:30. Nah setelah itu kan badan itu kan lumayan keringetan tuh kalau habis jemur badan ya. Kita lanjut ke olahraga. Nah olahraga yang gue pilih ini nggak berat-berat banget. Ya nggak berat-berat banget, cuma lumayan efektif untuk ngeluarin keringat, yaitu senam SKJ. Oh ya, ngomong-ngomong senam SKJ, gue mau terima kasih banget buat orang-orang ini. Karena udah apa ya? Karena mereka lah yang gue tonton kalau senam SKJ gitu loh. Jadi kan senam SKJ di YouTube itu banyak banget ya. Ada versi 98 tahun 95, 2002 gitu-gitu. Dari mulai yang zaman dulu sampai yang zaman sekarang gitu. Dari yang zaman videonya masih kotak sampai videonya udah kayak sekarang gini. Nah, gue kenapa pilih video yang tadi? Karena menurut gue gerakannya ringan tapi lumayan efektif untuk ngeluarin keringat gitu. Pesan gue buat siapa tahu yang nonton ini juga lagi kena COVID ya. Kalau misalnya kalian statusnya pekerja atau kalian masih pelajar, kalau saran dari gue adalah istirahat dulu fisik dan juga pikirannya, karena itu cukup membantu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Kalau kayak gue tadi kan karena kepikiran terus sama tugas-tugas gitu. Nah itu ternyata bisa nurunin imun kita. Yang makanya tadi kepala gue sampai pusing banget gitu, badan gue sampai lemas gitu. Yap. Gue habis dari luar, habis minum dulu karena suaranya habis. Oh sebelum dilanjut gue mau ngasih tau dulu, sekarang kondisinya di sini lagi hujan deras, jadi gue minta maaf banget kalau ternyata audionya ada noise gitu. Tapi gue nggak tahu sih bakal kedengaran apa enggak di kalian ya. Oke, jadi kita lanjut. Kalau ditotalin itu ya hampir sebulan lebih lah gue udah isolasi mandiri ya. Karena kalau gue pribadi dimulai dari tanggal 15 September sampai sekarang video ini dibuat itu tanggal 18 Oktober. Ya udah sebulan lebih 3 hari lah gitu. Walaupun hasil kita udah negatif, bukan berarti gue bisa kemana-mana. Bukan berarti kita bisa ke mall, bisa ke kafe atau ketemu banyak orang. Enggak, tapi kita harus pemulihan dulu nih sampai badan kita bener-bener fit, sampai memang semua udah pulih seperti semula gitu. Ya kita sih nggak pengen ya, maksudnya kita nggak pengen kita nyebarin virus ke orang lain gitu. Maksudnya kita udah merasakan nggak enaknya kayak gimana gitu. Jadi kita nggak pengen orang lain juga ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi kita nggak mau nyebarin virus ini ke orang lain. Pesan gue buat teman-teman yang masih diharuskan untuk beraktivitas di luar ya, mungkin lebih diperketat lagi aja protokol kesehatannya. Mulai dari pakai masker, terus sering-sering cuci tangan, makan yang banyak, makanan yang bergizi, terus juga olahraga teratur. Pokoknya kalian harus jaga kesehatan, jangan sampai imun kalian turun, jangan sampai badan kita ngedrop gitu. Ya pokoknya menjalankan pola hidup yang sehat aja lah gitu. Oke teman-teman, gue nggak tahu ini total videonya bakal jadi berapa menit.
Ya gue nggak tahu total ngeteknya udah berapa menit karena tadi kepotong-kepotong terus, ada tamu, ada segala macem lah gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa kejadian lucu yang pengen gue ceritain. Ini menurut gue sih lucu sih. Terus ada beberapa kejadian yang menurut gue sedih juga gitu. Ya suara gue habis dong. Yaudah, enaknya gimana, mau dibikinin video kelanjutannya apa enggak? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian masih kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih banget buat keluarga, buat saudara, buat teman-teman gue, buat orang-orang yang ada di lingkungan sini yang udah nge-support gue, bokap dan nyokap, yang udah nyemangatin, yang udah ngasih bantuan juga. Pokoknya ya terima kasih banyak lah, gue nggak bisa ungkapin dengan kata-kata dan gue juga nggak tahu harus balasnya dengan gimana. Tapi sekali lagi terima kasih banget, terima kasih banyak banget. Kalian sangat berarti untuk keluarga kita. Bahkan termasuk juga terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngasih video senam SKJ di YouTube ya kan. Gue ngikutin depan TV, ngikutin dia gerak gitu. Nah itu terima kasih banget juga. Ya gue juga nggak tahu sih mereka bakal nonton apa enggak. Tapi seenggaknya terima kasih karena sudah membangkitkan saya untuk berolahraga. Karena sejujurnya gue males. Ya udah, gue nggak tahu mau bilang apa lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang udah mau mendengarkan cerita gua tentang COVID-19 ini. Ya, sampai bertemu di video-video gua selanjutnya. Bye. Yo. Apaan sih? Nah, ini sebenarnya syuting udah selesai tapi gue baru keingetan. Jadi yang tadi yang tadi gue lakuin selama di rumah itu ada satu lagi tambahannya, yaitu gue kumur-kumur. Udah sih itu dong. Kumur-kumur pakai obat kumur lah. Iya. Masukin gak sih? Gak usah kali ya. Udah lah. Bye. Di rumah tante.